boleh berikan tepuk tangan untuk Bapak Gibran Raka-Buming-Raka, warga Surakarta, boleh berikan tepuk tangan dari sekalian. Selamat datang dan kami persilakan Pak Gibran untuk bisa melengkapi pagi yang kami siapkan. Kami persilakan, Bung. Ya baik, terima kasih. Ini kan event ini diadakan pasca Lebaran. Ada apa, Mas? Deklarasi atau gimana? Ada King Mangkunagaran. Oh, masa kejutannya itu? Iya, ada King Mangkunagaran, makan-makan. Subscribe Berita Surakarta. Selamat datang dan kami persilakan Pak Gibran untuk bisa melengkapi pagi yang kami siapkan. Mangkunagaran ke-267 dan bertemu dengan seluruh rekan-rekan media yang ada di sini. Ya, saya lanjutkan. Boleh Pak Dika. Selamat datang Mas Wali. Saya jadi grogi. Tadi udah baik-baik aja. Jadi terima kasih Mbak Titi. Jadi kategori di Mangkunagaran Run in Solo kita punya 5K, 10K, dan half marathon. Ini mulai dari nasional dan master untuk 5K, lalu untuk 10K nasional dan master juga, dan untuk half marathon ini open dan master. Lalu jumlah peserta, ini mohon maaf peserta kita sudah close untuk pendaftaran ya. Jadi awalnya kita 2.500, tapi ternyata antusiasmenya banyak sehingga panitia didorong-dorong baik lewat sosial media gitu walaupun lewat japri-japrian. Jadi baik kata data kita semua nggak tahan Mbak. Jadi mau nggak mau kita ada kuota tambahan sekitar 500-an peserta. Jadi tahun ini kita akan lepas di 3.000 peserta. Lalu 20%-nya ini dari Solo, sisanya dari luar Solo. Jadi antusiasmenya lumayan besar. Jadi PR kita adalah menjadi host yang baik atas tamu-tamu yang akan datang ke Solo nanti. Lalu total hadiahnya 145.500.000. Terima kasih untuk para sponsor yang sudah mensupport tentu saja ya. Karena kita punya sponsor yang baik hati, promo baik lewat My Pertamina, promo lewat Permata Bank gitu ya. Jadi harga tiketnya variasi mulai dari opennya ada yang 50.000, mulai dari 50.000 sampai mungkin 350.000 untuk yang VIP. Gitu. Tapi terjangkau. Tapi monitor aja Instagramnya Larasati Musik itu banyak sekali promo di sana. Jadi masih open sekali. Pannya seperti apa? Monggo misalnya. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kanjeng Gusti dan Bapak Ibu narasumber, terima kasih sekali. Ini saya kira progres dari Mangkunagaran dalam beberapa tahun terakhir ini sangat luar biasa sekali. Berbagai event budaya, event musik, event olahraga ini banyak diselenggarakan di Mangkunagaran, dan multiplier eventnya ini sangat luar biasa sekali untuk kota Solo. Dan ya, kita sangat senang sekali rangkaian event yang ada di Mangkunagaran, Adeging Mangkunagaran ini saya kira sangat luar biasa sekali. Jadi selain adanya kolaborasi dari Mangkunagaran dan Pemkot Solo, ini kita ingin
lebih banyak lagi partisipasi dari pihak-pihak swasta untuk bisa lebih menaikkan potensi-potensi pariwisata yang ada di Kota Solo. Dan sekali lagi ini kami mengapresiasi event ini karena dalam beberapa tahun terakhir ini kita memang dengan Kanjeng Gusti sangat intens sekali untuk menarik wisatawan untuk hadir di Mangkunegaran, dan sekarang sudah terlihat hasilnya. Kunjungan pariwisata, kunjungan di Prajimatwing, ramainya event yang ada di Pamedan ini sudah terlihat, dan efek-efek ekonominya sudah bisa dirasakan, terutama untuk UMKM. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Mas Amin yang sudah menjawab ya, dan tentunya Pemkot sangat mendukung begitu ya tentang jalannya kegiatan acara tentunya di Mangkunegaran di tahun 267. Saya langsung ke Kanjeng Gusti ya. Tadi untuk adegan Mangkunegaran ke-267 ini kan melibatkan pihak kecamatan di Kota Surakarta ini. Seperti apa nanti keterlibatan mereka? Apakah kontribusi mereka nanti untuk dalam kegiatan adegan di Mangkunegaran ini? Terima kasih. Oke, satu pertanyaan Kanjeng Gusti berkenan untuk kecamatan dan sekitar Mangkunegaran ini kan sudah beberapa waktu ini sudah kita mulai. Kenapa kita melakukan itu? Tentunya Mangkunegaran itu harus hadir untuk masyarakat. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di Mangkunegaran ini harapannya bisa membawa dampak yang positif untuk masyarakat. Kita kemarin lakukan misalnya saat kegiatan takbiran, kemarin juga beberapa kegiatan-kegiatan sebelumnya saat bulan Ramadan juga kemarin kita lakukan itu, Mas. Jadi sekali lagi ya tujuannya supaya segala kegiatan Mangkunegaran ini Mangkunegaran juga bisa hadir untuk masyarakat, bukan hanya untuk kami saja, tapi untuk masyarakat. Nah, untuk tahun ini khususnya di Mangkunegaran tahun ini kegiatan kita ini kan melibatkan orang banyak, 3.000 orang lebih, bahkan puluhan ribu kalau kita hitung untuk festival makanan gitu. Nah, ini kita berikan ruang juga nanti mereka selama lari untuk terlibat di Cherry Points, dan untuk tempat tentunya untuk masyarakat juga bisa berjualan dan sebagainya. Nah, kita juga ada satu hal baru yang kita baru buat, sudah beberapa kali kita lakukan juga, itu festival makan-makan. Makan-makan ini diambilnya dari MNMN, jadi MNMN jadinya makan-makan. Ini wadah kuliner UMKM kulinernya yang kami buat di Mangkunegaran. Nah, tahun ini nanti saat acara ini kita ada beberapa pengembangan juga, kita melakukan beberapa kuratorial makanan favorit Mangkunegaran dan sebagainya. Nanti besok kita perkenalkan, dan tentunya ini juga melibatkan tentunya para pejabat kami di Mangkunegaran dan tentunya juga masyarakat sekitar. Jadi semoga dengan kerjasama, dengan kolaborasi, Mangkunegaran ini juga bisa hadir untuk masyarakat, dan masyarakat juga happy juga dengan senang dan merasakan dampak positif dari keberadaan Mangkunegaran. Kami persilakan, Monggo. Ya baik, terima kasih. Ini kan event ini diadakan pasca Lebaran. Mungkin orang mengira ini pasca Lebaran itu perputaran uang agak slow down, tapi kita ingin pasca Lebaran itu bisa roda ekonomi tetap stabil dengan adanya event-event seperti ini. Minggu depan ada event yang Mangkunegaran, bulan depannya lagi ada acara Mitra Nasda dan PKK tingkat nasional. Jadi kita ingin event-event seperti ini bisa tetap berjalan, jadi tidak hanya tergantung pada hari-hari besar, hari-hari itu nasional. Kita ingin di momen-momen seperti ini, event-event seperti ini tetap bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan PAD. Jadi nanti yang kita lihat adalah traffic di airport, di stasiun, terminal, lalu okupansi hotel. Jadi di situ nanti kita bisa lihat bagaimana dampak ekonomi dari event ini. Dan saya yakin
seperti di event-event sebelumnya kan kita bikin takbiran, cap gomeh dan lain-lain. Ini ya, sudah terbukti lah bisa membawa dampak ekonomi yang luar biasa. Ya. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara kebudayaan ini kan sebetulnya prinsipnya dulu kan kegiatan ini kita buat ini supaya Mangkunegaran dengan masyarakat itu semakin dekat, semakin bergaul. Jadi kebudayaan itu untuk kami itu dimulai dari kedekatan, dari bagaimana budaya ini diterima dan menjadi asal dari masyarakat di sekitar kita ini. Nah ini tentunya kalau kita bicara khususnya dari sisi kesenian, dari sisi kegiatan ini cukup lumayan. Jadi tadi yang saya bilang ada catatan Sumba, ada Sumunar, kita juga ada beberapa workshop supaya masyarakat juga bisa bukan hanya nonton kebudayaan aja, tapi juga belajar, juga mempraktekkan. Itu kan buat kami itu yang pentingnya itu di situ ya. Bukan hanya apa yang kita lihat, tapi apa sih yang dirasakan, apa yang dipraktekkan yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya itu yang kita prioritas kita sebenarnya di situ. Nah kalau masalah terkait tadi yang bisa di experience itu tadi ya makanan pasti di makan-makan itu kita kurasikan untuk mengembangkan makanan-makanan yang menjadi khas Solo, yang menjadi khas juga dari Mangkunegaran, yang juga tercermin dari rangkaian-rangkaian yang misalnya yang di dalam dan masyarakat sekitar yang mencerminkan itu. Nah tentunya nanti di acara lari juga tentunya ada beberapa konten-konten menarik juga nanti dari sisi prajurit, dari sisi kesenian. Nanti kita sedang eksplorasi juga, nanti kan kebetulan juga jadinya pas hari tari ya, nanti gini, hari tarinya 29 dengan 28. Nah, kita coba sekarang sedang kita duduk bagaimana nanti kita bisa juga melibatkan momentum hari tari di ini juga, bagaimana kita sedang kita pikirkan juga. Semoga dari situ experience budaya ini juga semakin dekat, karena ya dengan kegiatan lari, kegiatan musik ini kan kita melihatnya sebagai jembatan untuk memperkenalkan kebudayaan ini lebih mudah ke masyarakat luas. Jadi kita coba perbanyak lagi dan tentunya apa yang sudah ada kita coba dorong untuk bisa lebih rapi dan lebih besar lagi. Oke, baik. Terima kasih Ibu Gusti, dan berikutnya masih ada dua lagi, silakan. Pak Dika tidak boleh silakan. Ya Pak Ade dan teman-teman runner semuanya, terima kasih. Memang betul ada beberapa pertanyaan, apakah kita tahun ini membuka FN? Mereka akan kerja. Nah itu kita 2.400 orang, jadi ya di 2 hari kita ke situ. Di tahun lalu 20 ribuan orang yang untuk bisa berfoto bersama dan rekan-rekan media kami persilakan untuk bersama. Oke, silakan untuk bisa didokumentasikan. Oke, yang belakang kelihatan ya, harus geser-geser ya. Oke, silakan untuk bisa didokumentasikan terlebih dahulu. Oke, masih atau sudah cukup? Cukup? Oke, baik. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan bersama-sama untuk seluruh narasumber speaker yang sudah hadir. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara Kapingsedoso, kemudian Bapak Gibran Rakabumi Raka, dan juga Bapak Ade Wahyudi, Bapak Sunanti, Ibu Din Cahyani, Bapak Fajar Joko Santoso, dan juga rekan-rekan media yang bersama untuk bisa kepada para tamu dan VIP speaker untuk bisa. Masalah adat yang Mangkunegaran minggu depan. Selain itu Mas. Ya ditunggu aja nanti kejutan-kejutan dari Kanjeng Gusti. Ada apa Mas? Deklarasi atau gimana? Adat yang Mangkunegaran. Oh, masa kejutannya itu? Iya, adat yang Mangkunegaran, makan-makan, lalu ada Mangkunegaran Ran, ada Larasati, gitu aja. Mas, terkait
Kanjeng Gusti kan salah satu yang elektabilitasnya tertinggi di radar Pilwakot. Nah, Enggak, yang tertinggi Pak Wakil Wali Kota. Salah satunya kan ada Kanjeng Gusti. Apa Salah satu kedatangan Mas Gibran itu untuk kembali merobatkan? Enggak, kita ngurusi event dulu, urusan politik itu nanti. Enggak tiap hari kita tuh bahas politik. Sampai hari ini kan belum ada Gusti itu menyatakan kesediaannya untuk maju itu. Nah, ditanyakan ke beliau sendiri, kok ditanyakannya ke saya? Tapi selama ini sudah ada pembicaraan dengan Gusti belum sih Mas? Kan Mas Wali kan juga dekat dengan Kanjeng Gusti. Mungkin sudah pembicaraan ada apa? Terkait pengganti nanti. Tidak ada. Atau keinginan beliau. Kami kalau bertemu itu membahasnya event, membahas kebudayaan, membahas rencana-rencana Mangkunegaran ke depan. Terkait perpolitikan mungkin Mas? Sempat, tapi pernah Kalau masalah politik, masalah pilkada yang ada di kota Solo, teman-teman media bisa menanyakan ke para ketua DPC. Saya bukan siapa-siapa ya, saya nggak punya kekuatan untuk menentukan itu. Yuk balik kota yuk, ya, makasih ya. Ayo. Pak Mungkin minta foto Mas. Minta foto sama saya? Iya. Mau. Saya dari Riau. Iya Bu. Bentar Bu. 1 2 nggih, sampun. Kira foto Bang. Satu dua. Nggih, dah. Kasih Pak. Pak. Karena begini ini kan hari jadinya Mangkunegaran ya, hari berdiri Mangkunegaran. Sebetulnya 17 Maret ya, tapi kemarin kan bulan Ramadan, jadi kita undur dulu ke bulan April. Nah tentunya kita perbanyak kegiatan di Atiging ini supaya publik, masyarakat ini juga bisa merayakan hari yang spesial untuk Mangkunegaran, dirayakan oleh semuanya. Karena kan ya kita percaya bahwa ini kan Mangkunegaran ini kan juga bukan hanya milik kami, tapi juga milik masyarakat, terutama masyarakat Solo dan sekitarnya. Jadi ini kita rayakan bersama-sama, dan pokoknya dari saya yang penting Mangkunegaran ini bisa lebih hadir untuk masyarakat, lebih hidup, dan tentunya lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat ke depannya. Nah ini dengan banyaknya event, banyaknya kegiatan, harapannya seminimal-minimalnya kita bisa menarik wisatawan ke Solo. Kebetulan Atiging ini ada 3.000 orang, 80%-nya ini infonya adalah dari luar Solo. Jadi lumayan, minimal ada sekitar 2.000-an orang lebih yang ke Solo. Kita belum menghitung keluarganya, nanti festival makanan juga ada, makan-makan. Kita ada Mangkunegaran Run, kita kerjasama dengan seluruh stakeholder di kota Solo, dari pelaku UMKM, kecamatan, hingga destinasi wisata, kafe-kafe dan sebagainya. Misalnya dengan Solo Safari, contohnya kita kerjasama yang sudah ikut Mangkunegaran Run ke Solo Safari, nanti ada beberapa promo yang kita kerjasamakan. Jadi ya ini kita tarik wisatawan bukan hanya untuk kesini saja, ke Mangkunegaran saja, mengenal Mangkunegaran saja, tapi juga seluruh kota Solo lah harapannya. Dan semoga dengan semua kegiatan ini masyarakat Solo semua juga senang, bisa bermanfaat, dan tentunya ini bisa kita sembuyung sama-sama untuk mengelola dan mengembangkan aset terbesar kita, yaitu kebudayaan kita ini. Itu Mbak, kurang lebih. Gusti, di usia yang tidak lagi muda ini, apakah nanti Mangkunegaran akan lebih modern saat ini atau seperti apa sih Gusti? Ya, jadi bahasanya mungkin bukan modern Mbak ya, tapi lebih kita mengembangkan kebudayaan ini kan kita lihat sebagai modalnya gitu, ini ibarat akarnya. Nah ini kita kembangkan dengan cara yang relevan, yang kontekstual hari ini gitu. Jadi bukannya kita memodernkan, tapi lebih ke mengkontekstualkan lah gitu. Nah, makanya mungkin tadi teman-teman media juga sudah ada pengalaman dengan catur sembah, itu kan nilai-nilai Mangkunegaran, kesenian, nilai-nilai kesenian maupun nilai-nilai kehidupan Mangkunegaran ya, yang ditransformasikan menjadi bentuk olahraga dan olah rasa. Nah ini kan kenapa kita lakukan seperti itu, karena hari ini kan cukup besar ya kegiatan olahraga ini, seperti yoga dan semacamnya, itu kan besar sekali. Nah ini kita tarik ini dengan bentuk yang kontekstual hari ini, supaya masyarakat juga bisa lebih mengenal, dan secara kebudayaan ini bisa lebih ngeblend dan lebih menyebar di masyarakat untuk
bisa jadi bagian dari sehari-harinya teman-teman semua lah gitu. Bukan hanya untuk sekali-sekali ada tontonan atau ada kegiatan, tapi ini menjadi lifestyle. Itulah indahnya kebudayaan menurut saya gitu. Jadi Catur Sembah ini ya salah satu contoh, kedepannya pergerakannya kurang lebih akan seperti itu tapi dalam bentuk yang berbeda gitu. Ini contoh aja dari Catur Sembah itu. Dan ini menjadi destinasi wisata budaya prioritas Mas di Kota Solo nantinya, Mangkunegaran atau seperti apa? Ya tentunya kalau Kota Solo itu kan memang sudah kota budaya Mas. Jadi dan ini kan kota budaya ini karena sejarah yang panjang, tentunya di Keraton Kasunanan yang besar sekali, juga ada Mangkunegaran. Nah ini kedepannya ini tentu bagaimana Kota Solo sebagai kota budaya ini bisa semakin kuat budayanya, semakin lebih hidup lagi dan tentunya lebih bermanfaat Mas. Tapi ya kalau kita bicara destinasi budaya prioritas ya bukan masalah itulah Mas ya. Tapi ini bagaimana beberapa perangkat di Kota Solo ini yang sudah ada ini kita bisa maksimalkan untuk semakin menguatkan dan semakin Kota Solo sebagai kota budaya ini lebih kuat lagi ke depannya dan lebih bermanfaat untuk masyarakat lagi Mas ya. Karena ya budaya itu aset, itulah budaya itu aset yang harus kita kelola. Karena ini menjadikan Solo itu ya Solo. Tanpa budaya ini ya Kota Solo ini tentu menambah, budaya ini menambah keunikan dan kespesialannya lah dari kota yang kita sayangi ini gitu Mas. Ya, oke. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Siap, Terima kasih. Gusti. Oke Pak. Ini tamu-tamu pengen sekali pengen foto. Siap. Ngomong aja. Fansnya Mbak Rania. Oh iya. Ya, ini fansnya Mbak Rania. Saya nangis nih. Silakan dong. Ya. Ya, boleh. Boleh berbagi? Ya, Oh Palembang. Oke. Ya. Oke, look at me. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ciro Merdeka. Thank you. Siap. Ikonnya baru. Iya kok. Bisa sih. Terima kasih Mbak. Subscribe Berita Surakarta.